riba jahiliyah yang diharamkan dalam Al-Quran, yang Allah ancam pelakunya dengan perang melawan Allah Azza wa Jal, itu sudah ada di masa jahiliyah. Bentuk-bentuknya sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Fiqh Al-Misri dalam bukunya Jami' Ushulur Riba. Bentuknya diantaranya, bentuk pertama, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Dia berikan pinjaman 10, dikembalikan nanti dalam waktu tertentu yang disepakati dengan jumlah 11. Ini banyak dalam kehidupan. Semua bank seperti ini kan ya. Kalau Anda butuh permodalan, butuh modal, datang ke bank, mengajukan kredit, pasti ada pertambahan. Iya atau tidak? Ya, ini riba. Abu Jahal udah seperti ini. Nggak ada yang baru. Nggak perlu Anda belajar ekonomi, belajar ke Abu Jahal. Ini sudah ada. Ketika Al-Quran turun mengharamkan riba, ini riba yang dilakukan, praktik ini dilakukan oleh Abu Jahal dan kaumnya. Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi kalau cuman mempelajari pinjam sekian bayar berlebih? Belajar ke Abu Jahal sana sudah. Kemudian bentuk yang kedua, seseorang meminjam 10 keping uang emas. Bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Anzirni azirka. Dia pinjam 10 keping selama 1 minggu. 1 minggu kata Allah tidak mampu bayar, menurut perkiraan akan ada uang yang didapat, tetapi tidak. Lalu dia mengatakan kepada pemberi pinjaman, beri saya masa tempo lagi, seminggu lagi, saya tambah hutang 10 juta tadi. Ya, ini juga banyak dilakukan. Ya. Bentuk yang ketiga, seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Ini permodalan. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Berapa persen berarti bunganya per bulan? Hah? Berapa? Per bulan? Coba siapa? Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Berapa persen berarti? 2%. 2% per bulan, tapi per tahun 24%. Kalau hitung-hitungan bisnis, 24% per tahun itu besar atau kecil? Bisa nggak terbayar? Modal laba dari sebuah keuntungan usaha bisa nggak 100% dalam setahun? Nggak bisa? Sangat bisa. Jual sembako, ya setahun mungkin untung bisa 1000%. Dari modal 100 juta mungkin bisa 1 miliar. Ya. Bila telah sampai masa ditentukan, 2%-nya dapat tiap bulan 2%, 2 keping, 2 keping, sampai waktu ditentukan pinjam berapa lama, umpamanya setahun. Ya. Dia harus kembalikan 100 kepingnya utuh. Jika dia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan atau penalti yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanan. Tawaran investasi seperti ini sering nggak kepada Anda? Melalui SMS, ya kan ya? Setorkan modal Anda, dana Anda 100 juta, setiap bulan dapat berapa persen? Ada yang 3%, ada 5%, yang tertinggi berapa? Saya pernah SMS saya dapat 7%. Dia tahu mungkin ini Erwandi harus gede bunganya biar dia mau terjebak. 7% per bulan. Kalau 100 juta berarti 7 juta per bulan. Ya. Orang yang tahu ini riba, dia pasti akan selamat dari investasi bodong atau yang dikenal dengan sistem Ponzi. Iya atau tidak? Ayo akhi, investasikan modal Anda ke saya. Setiap bulan nanti saya berikan sekian rupiah.
atau sekian persen dari modal Anda, nanti setelah waktu tertentu saya kembalikan penuh. Bahkan saya waktu baru pulang 2012, di perumahan tempat saya tinggal itu banyak korban dari seorang ustadz nasional investasi batu bara. Ada jamaah sana yang menjual rumahnya, menjual aset-asetnya, padahal mereka para pensiunan sudah, ingin hidup di akhir masanya tenang, tapi terlibat riba. Ya, yang store di awal-awal iya dapat. Ada yang store 1 miliar dapat per bulannya 50 juta, 50 juta, 50 juta. Tertarik kan yang lain kan ya, jual juga, ngajuin juga. Setelah banyak terkumpul, menghilang ustadznya. Enggak tahu ujungnya, entah batu baranya kemana. Ini bukan investasi syariah. Karena kalau investasi syariah, tidak ada jaminan modal kembali. Kalau Anda menyerahkan modal uang untuk investasi dan dikatakan dari awal disepakati, tidak ada jaminan modal kembali. Berani Anda investasi? Hah? Kalau tidak berani, ya uruslah sendiri uang Anda. Tapi Anda apa akan dilakukan? Anda teliti usaha tadi. Akan Anda lihat laporan keuangannya minimal 2 tahun, 3 tahun belakang sebelum ini, ya atau tidak? Sehat atau tidak ini usaha. Kalau menurut Anda sehat, bebas dari yang riba, bebas dari yang haram, Anda ikut invest. Ya atau tidak? Begitu. Tapi kalau dijanjikan modal Anda kembali penuh dan dapat Anda bagi hasil tetap, ya, Anda akan tutup mata. Katanya batu bara, entah batu bata atau apa ajalah, yang penting saya dapat bagi hasil, nanti uang saya akan kembali lagi. Sehingga ketika terjadi ini sesungguhnya bukan investasi, ini riba namanya. Karena modal Anda terjamin. Kalau investasi seperti tadi, Anda store modal, ya, kemudian siap ketika rugi, uang Anda akan berkurang sebesar porsi modal yang Anda store. Ketika untung, Anda dapat keuntungan sebesar modal yang Anda, porsi modal Anda store. Ini betul investasi yang syar'i. Tapi kalau dikatakan modal Anda setelah 1 tahun akan kembali penuh, setiap bulan Anda dapat nominal sekian atau sekian persen dari uang yang Anda store, yakinlah ini riba. Yang ujung-ujungnya adalah dia akan menghilang. Kira-kira ada enggak PT Fonzi yang bisa bertahan 5 tahun? Ada. Dulu banyak nama perusahaan investasinya kan ya. Sebulan udah menghilang dia lagi, udah dapat dia untung, pergi dia lagi. Tutup perusahaannya, tidak ada lagi tanda-tandanya. Buka lagi di kota lain. Karena ini adalah riba. Allah pasti akan murkainya. Dan ini dari masa jahiliyah sudah dilakukan oleh para Abu Jahal dan kroni-kroninya sudah. Ya. Kemudian bentuk yang terakhir, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Beli barang atau beli jasa. Jelas? Barang diterima dulu atau jasa diterima dulu, nanti pembayarannya belakangan. Jelas ini? Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Kalau ini mungkin hampir bisa dikatakan sedikit jamaah yang selamat dari kasus ini. Beli barang atau jasa dengan tidak tunai, kemudian ada persyaratan bila terlambat pelunasan ada pertambahan. Leasing semuanya ada pertambahan atau tidak kalau terlambat? Ada kan ya? Kan jarang orang yang selamat dari leasing motor per hari ini. Jasa PDAM, itu jasa apa? Beli air dari PDAM, bayarnya kan belakangan. Kalau terlambat dari tanggal 20 ada denda, itu juga riba. Kamu baru tahu sekarang? Kan kita ingin mengidentifikasi riba di sekitar kita. Uang sekolah bagaimana? Kan anak Anda sekolah dulu, bayar belakangan atau bayar di depan? Bayar belakangan kan ya? Terlambat ada denda juga, ada pertambahan juga. Ada yang enggak, ada yang iya. Kalau yang iya berarti dia sekolah riba namanya.
Ya. Ada juga di sebagian komplek perumahan iuran pemeliharaan lingkungan atau IPL. Terlambat ada denda atau tidak? Ini banyak yang ketawa karena banyak korban di sini. Ini juga denda namanya. Anda mendapatkan jasa pelayanan, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, bayarnya belakangan dan dikenakan denda bila terlambat. Ini dari masa Abu Jahal sudah seperti ini. Allah turunkan Quran yang mengharamkan perbuatan riba pada Abu Jahal sampai akhir zaman. Dan syaitan akan menghiasinya. Ya. Apa argumen dari syaitan? Kalau tidak begitu, mereka pada tidak disiplin bayar. Hah? Iya. Iya atau tidak? Kok setuju untuk pendapat syaitan? Iya. Tidaklah. Coba kita lihat. Listrik pasca bayar yang terlambat akan terkena denda. Riba atau tidak? Anda gunakan dahulu aliran listriknya, nanti dibayar di bulan selanjutnya. Bila terlambat dikenakan pertambahan. Ini riba namanya. Jelas. Yang pasca bayar ada ribanya. Yang prabayar tidak ada ribanya. Terlambat Anda padam. Mana yang lebih disiplin? Yang prabayar, pasca bayar? Berarti kan argumen syaitan tadi salah atau betul? Tadi katanya betul. Argumennya salah. Ya, tidak mungkin kalau riba itu ada gunanya dan bermanfaat Allah haramkan. Semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti akan merusak diri kita sebagai makhluk, lingkungan kita, kemudian orang di sekitar kita, masyarakat kita, dan bumi yang kita pijak pun akan menjadi rusak. Ya. Maka ini dia riba yang dilakukan di jahiliyah, identifikasi di sekitar kita, kemudian jauhi dan hindari. Minta kepada mereka, ya, untuk bisa merubahnya. Anda bukan budak dari riba, tapi hamba Allah Azza wa Jalla yang taat kepada Allah Azza wa Jalla.